Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman dengan saya Wigati. Kali ini kita akan membahas tentang definisi dan kawasan teknologi pendidikan berdasar ASCT atau Association of Educational Communication and Technology. Jadi isi dari presentasi berikut ini adalah yang pertama, jalan definisi teknologi pendidikan menurut perkembangan dari AECT ya, dari tahun 1963 sampai 2004. Begitu juga dengan kawasan-kawasannya, perjalanannya dari tahun 1977 tepatnya ya, sampai 2004. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab di sini yang berkaitan dengan penjelasan tentang definisi dan kawasan teknologi pendidikan. Baik. Jika kita lihat di sini, definisi teknologi pendidikan mengalami beberapa perubahan, beberapa perkembangan sejalan dengan perkembangan juga dari berbagai hal yang mempengaruhi bidang teknologi pendidikan. Karena seperti kita tahu, teknologi pendidikan itu adalah sebuah bidang yang dipengaruhi oleh banyak bidang-bidang lainnya. Jadi pada mulanya pada tahun 1963, The National Education Association mempunyai tim di bawah Profesor Ellie. Beliau mencoba merumuskan pada saat itu teknologi pendidikan itu seputar perkembangan dari teori komunikasi. Jadi audiovisual yang sedang berkembang saat itu adalah suatu media belajar begitu ya. Jadi audiovisual communication itu didesain dan digunakan sebagai pesan yang tujuannya untuk berada dalam proses belajar gitu. Lalu pada tahun 1972 ini organisasinya berubah menjadi Department of Audiovisual Instruction. Organisasi ini berusaha juga mendefinisikan teknologi pendidikan. Dikatakan bahwa teknologi pendidikan adalah field involved in the facilitation of human learning, gitu ya. Bidang garapan atau profesi yang berkaitan dengan penyelenggaraan yang sistematis dari suatu proses belajar. Nah, baru pada tahun 1977, organisasi AECT atau Association for Educational Communication Technology yang menaungi semua praktisi dan peneliti teknologi pendidikan hingga hari ini itu didirikan gitu. Dan ini adalah definisi pertama mereka. Sebenarnya mirip dengan definisi Davi tahun 1972 sebelumnya, bahwa teknologi pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan orang, prosedur yang digunakan untuk solusi belajar. Selanjutnya pada tahun 1994 berkembang lagi definisinya sejalan dengan pemisahan antara instructional design dan educational technology ya. Instructional technology dan educational technology. Jadi dikatakan bahwa pada tahun 1994 itu adalah teori dan praktek dari desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan penilaian gitu, dari sebuah proses belajar. Lalu pada tahun 2004, definisi AECT yang terakhir ya, sampai saat ini belum ada lagi definisi yang secara formal disampaikan begitu ya. Di sini ada 3, di sini dikenalkan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan ethical practice of facilitating learning and improving performance begitu.
Dan karena definisinya berkembang, maka kawasan yang mencakup teknologi pendidikan juga berkembang gitu ya, bergantung melekat pada definisinya. Jadi pada tahun 1972 sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tahun 1977. Lalu pada tahun 1994 ada 5 kawasan teknologi pendidikan yang sampai saat ini masih digunakan begitu ya untuk acuan bidang studi dari teknologi pendidikan. Dan pada tahun 2004 sebenarnya tidak disebutkan secara khusus kawasan apa yang tercakup dalam teknologi pendidikan, hanya saja dalam definisinya tersirat bahwa kawasannya adalah yang pertama studi, lalu ada ethical practice, ada learning, dan performance. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan berdasar pendapat dari Michael Molenda. Beliau adalah seorang tokoh di AECT yang menyumbang banyak pemikiran, bahkan dari tahun-tahun pertama AECT, bahkan dari tahun-tahun pertama organisasi teknologi pendidikan ada. Gitu. Yang pertama ditanyakan bahwa definisi tahun 1994 dikritisi oleh peserta konvensi begitu ya. Unsur definisi apa yang diusulkan oleh Molenda pada saat penyusunan definisi AECT 2004 dan mengapa unsur tersebut diusulkan? Waktu itu beliau mengusulkan ethical practice ya, karena beliau ingin bahwa sistem yang ada di luar praktisi dan peneliti teknologi pendidikan itu memahami juga bahwa apa yang dilakukan oleh profesi teknologi pendidikan begitu. Jadi ada kesamaan pemahaman dan menjadi sebuah sistem yang bisa mendukung teknologi pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lalu beliau mengusulkan bahwa kode etik itu beliau memandang bahwa ini hal yang penting karena kode etik ini berisi hak dan kewajiban setiap insan dalam pendidikan yang diindahkan dipatuhi oleh semua pihak gitu ya. Semua teknolog pendidikan wajib patuh pada kode etik yang sudah diatur ini. Ada 3 bagian, ada komitmen kepada perorangan, komitmen kepada masyarakat, dan komitmen kepada profesi itu sendiri. Mengapa Molenda mengatakan bahwa efektivitas dan efisiensi penting? Karena menurut beliau itulah yang membedakan seorang praktisi teknologi pendidikan dengan bidang lain begitu ya. Jadi misalnya untuk menyusun sebuah LMS, untuk menyusun sebuah media pembelajaran saja, menyusun sebuah e-learning begitu ya. Semua orang bisa membuat videonya, tapi bagaimana penyusunan alur pembelajaran dengan menggunakan video itu menjadi efektif dan efisien, itu adalah tugas, itu adalah kewajiban dari seorang instructional design. Lalu apa pendapat beliau tentang instructional technology dan educational technology yang dipisahkan pada definisi 1997 gitu. Sebenarnya keduanya memiliki konteks tersendiri sesuai dengan keperluan. Teknologi pendidikan dijadikan sebagai cakupan lebih luas dalam memecahkan masalah pendidikan yang lebih luas dibandingkan teknologi pembelajaran. Karena teknologi pembelajaran terkait langsung dengan masalah belajar dan pembelajaran di kelas. Nah, misalnya sebuah buku di perpustakaan jika dibiarkan bebas dibaca tanpa arahan, maka itu akan termasuk educational technology. Tapi jika ada
langkah-langkah arahan gitu ya, bab mana yang harus dibaca, apa tujuan membacanya, maka itu termasuk instructional technology. Lalu apa implikasi dari unsur facilitating dalam definisi ICT menurut Landa? Bahwa setiap praktisi dan peneliti teknologi pendidikan itu harus menyadari bahwa tugas kita sebagai desainer instruksional adalah membantu orang belajar. Dan bantuan itu bukan hanya fisik begitu ya, facilitating secara memfasilitasi belajar secara fisik, tapi hal lainnya juga seperti menyusun siswa sebagai metode atau menyiasati waktu gitu ya. Singkatnya strategi-strategi terbaik gitu ya untuk membelajarkan seseorang. Demikian daftar pustaka. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, sampai bertemu di kesempatan yang lain.